caranya gini. Contohnya ini, kelihatan nggak Pak di layar? Kelihatan. Recording in progress. Ya, ya. Setiap klosol ini dari mulai klosol 1 dulu lah, klosol 1. Nanti kita nilai. Nah, nilainya itu mulainya dari poin 5 dulu. Jadi saya geser. Nah, jadi bukan poin 1, dari poin 5. Poin 5 nanti kalau ternyata tidak memenuhi persyaratan, baru ke level 4. Level 4 nggak memenuhi persyaratan, ke level 3. Selanjutnya sampai ke level 1. Nah, saya ulangi lagi bahwa kalau yang standar yang kita harapkan itu perusahaan ada di level 5. Tapi kalau misalkan ada di level 3 atau 2, bukan berarti perusahaan itu jelek. Karena nilai itu menjadi starting point buat perusahaan supaya bisa melakukan perbaikan ke depannya sehingga levelnya menjadi level 5 gitu. Nah, ini tugas dari Kadin Batam, nanti Mbak Zaitun untuk melakukan perbaikan. Nanti ada pelatihan-pelatihan Pak dari Kadin Pusat maupun Kadin Batam, dan semuanya free Pak, bebas biaya. Karena nanti ada yang support biayanya. Kira-kira gitu Pak ya. Kemarin, Pak. Nah, saya harap ini menjadi role model. Karena rencananya menjadi role model, sekarang kita fair aja. Jadi artinya jangan mencari jangan terlalu optimis semuanya bagus akhirnya nggak ada peluang perbaikan. Atau pesimis semuanya 1 itu juga nggak bagus. Atau moderat juga nggak bagus. Yang bagus gimana? Ya sesuai kenyataan aja. Kalau memang itu 1 ya 1, kalau itu 5 ya 5. Nah, saya akan coba bacakan dengan Mbak Diandra. Nanti ini di blog Pak. Pilihannya itu di blog. Bentar Pak, saya ada telepon. Halo Mbak Eva, ya lagi webinar saya Mbak. Mbak. Ya, nanti telepon. Oke, yang pertama ini pertanyaannya adalah kualitas pelatih di perusahaan. Jadi perusahaan itu harus punya pelatih. Syaratnya 1 aja, 1 pelatih. Nah, pelatih ini syarat pelatihnya 1 orang, minimum 1. Syaratnya itu ikut pelatihan lembaga nasional dan kompeten. Nah, jadi 1 orang aja. Jadi sudah ikut pelatihan lembaga nasional dan kompeten. Nah, lembaga nasional itu kalau di Indonesia bisa BNSP, ya melalui BNSP. Ya itu kalau naker itu pakai PPTK, pelatih tempat kerja, atau yang ADAIP itu dan dari Jerman. Nah, ini pertanyaannya sekarang di perusahaan Bapak ada nggak yang udah sertifikasi pelatihnya? Ada Pak. Ada ya? Saya sendiri Pak. Ya udah gitu. Berarti ini nanti blok kuning gitu loh Pak. TOT itu ya Pak. Ikutnya apa waktu itu? Yang Jerman atau yang naker? BNSP Pak. BNSP. Namanya apa? PPTK? Yang BNSP punya, BNSP. Iya, namanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Pelatihannya pelatihan apa? Pelatihan TOT Pak, Trainer of Training. Trainer of Training ya. Oh ya, oke dah. Sementara saya blok dulu ya, kuning ya. Apa-apa, nanti misalkan ada yang diharapkan tuh bukan TOT, tetapi pelatihan pelatih tempat kerja. Nah, pelatihan pelatih tempat kerja sama TOT bedanya apa? Kalau TOT itu menjelaskan teknik pelatihannya. Kalau pelatihan tempat kerja itu menjelaskan metodologi pedagoginya. Jadi bagaimana ngajarnya, nah, agak beda dikit. Tetapi nggak apa-apa, ini saya masukkan. Blok kuning artinya Bapak di level 5 nih. Ya Pak ya. Oke, kemudian yang kedua. Nanti gantian, yang 1 saya, kemudian yang nanti yang Bapak, yang keduanya yang baca, kemudian kita nilai sama-sama. Yang kedua itu adalah rasio jumlah pelatih dibanding peserta. Jadi perusahaan, kebetulan Bapak perusahaannya kecil. Ya. Nah, rasionya itu pesertanya
seorang pelatih itu hanya boleh melatih 20 orang dalam sekali pelatihan di classroom. Nah, saya lihat kan jumlah Bapak karyawannya hanya kecil, berarti ini oke ya. Ya, Bandingannya kan nggak sampai 20 kan. Itu kan Pak ya? ya. Ah, gitu, 5 lagi. Nah, sekarang yang 1-3, kualifikasi wakil pelatih atau asisten atau mentor. Nah, di perusahaan tuh harus punya wakil pelatih. Jadi gini Pak, saya jelasin dulu. Kalau pelatih itu yang latih di classroom, di dalam ruangan. Nah, biasanya ngajarin teori. Itu bisa boleh sampai dengan 20. Tetapi kalau wakil pelatih itu yang ngajarin langsung di lapangan atau di tempat kerja. Nah, ini biasanya karena dia ngelatih langsung, punya resiko lebih tinggi dibanding ngajar di dalam kelas. Sehingga pembatasannya ini hanya diperbolehkan dia juga bersertifikat juga. Pertama bersertifikat. Nah, sertifikatnya itu semua dilatih dan bersertifikat kompeten. Nah, tempat Bapak ada nggak wakil pelatih? Kalau Bapak sebagai pelatihnya berarti ada wakilnya. Nggak ada, Pak. Oh, belum ada ya? Belum Ya, ada belum. ya? Yang latih nantinya siapa Pak di lapangan? Oh, ada Mbak Farah itu yang latih. Mbak Farah. Nah, sekarang Karena Mbak selama Farah, ini Mbak Farah yang tanda tangan itunya, ya, nilai anak-anak. Mbak Farah sudah sertifikasi belum? Belum, Udah dilatih belum? Belum ya? belum Belum, sertifikat. belum. Ini sebagian dilatih belum? Semua dilatih dan bersertifikat. Ini belum. Sebagian dilatih ini belum. Berarti pelatihan tidak ada ya, belum ada pelatihan dan sertifikatnya ya Pak ya. Betul, Pak. Saya kasih level 1 aja nggak apa-apa Pak ya. Iya, Nah, tak apa. nanti diajarkan. Nah, rasionya berarti kalau rasio masuk. Rasio karena ngajarkan kurang dari 3. Bapak itu kan karyawannya jumlahnya kan sedikit, cuma 9. Ya, Ya, kemudian pelatihnya cuma 1, ya udah cukup lah ini. Jadi ini ya. 5. Kira-kira gitu. Nah, oke, sekarang 1-5-nya. 1-5-nya guru. Nah, ini Bapak kan punya mitra sekolah 3 kan ya? Ya. 3 sekolah. Nah, pertanyaannya gurunya ini ikut magang di tempat Bapak enggak? Enggak ikut, Pak. Belum ya? Belum ikut ya? Belum ikut. Ini belum ikut, berarti ikut pelatihan sebagian, ini enggak. Ikut penjelasan, lihat proses saja, enggak juga. Kalau lihat proses, enggak? Kadang mereka datang, Pak, ada kunjungan, Pak. Kunjungan tetapi lihat prosesnya enggak atau hanya ketemu Bapak aja? Kadang mereka lihat sih anak-anaknya, mereka lihat anak didiknya. Anak didiknya iya, gurunya? Saya nggak ketemu sih sama gurunya kadang. Gitu. Gini, ada kadang-kadang perusahaan itu gurunya datang hanya menjelaskan aja, diajak muter-muter ke tempat kerja, dijelasin prosesnya kayak gini gitu. Itu adanya di level 2, ya kan? Tetapi kalau belum sama sekali belum dijelaskan, adanya di level 1. Nah, Bapak kira-kira di level 1 atau 2 nih? 2, Pak. Wah. Ikut penjelasan atau lihat proses saja. Oke. Aduh. Sorry. Ikut penjelasan guru nih ya. Berapa? Di level 2. Oke. Nah, sekarang berikutnya adalah yang 16. Ini pertanyaannya adalah guru itu harusnya dilatih juga. Ikut pelatihan, ya kan?
Nah, Ya. pelatihannya itu berarti perlu perangkat, diantaranya karena Bapak tadi nggak ada pelatihan, artinya bisa aja nggak mungkin 5 kan? Ya. Karena instrumen pelatihan kan nggak punya materi untuk ngajar guru, itu juga belum ada kan, itu kan ya? Ya. Ya kan, berarti ada di level 1 Pak ya, belum ada Ya, Pak. instrumen pelatihan ya, kurikulum Betul, juga Pak. belum ada. Kasih. Oke. Nah, sekarang Bapak coba baca yang berikutnya, yaitu yang 2, yaitu menyelaraskan instrumen pelatihan. Satu-satunya baca Pak. Yang 21, sorry, 21 dibaca. Menyelaraskan instrumen pelatihan 2.1 instrumen pelatihan 6 item instrumen. Nah, jadi gini. Kriteria capaian yang kelima ada profesi, kurikulum, silabus, modul, RPP, soal ujian sesuai jumlah profesi. Nah, gini, jadi ini mengenai penjelasan materi pelatihan ya Pak ya. Jadi karena Bapak melakukan pelatihan, yang pertama harus punya instrumen dulu. Di perusahaan itu berarti ada profesi. Kalau profesi udah ada, saya yakin. Ya kan, Bapak juga kemarin jelaskan profesinya diantaranya adalah kontraktor dan supplier ya, kalau nggak salah gitu. Ya. Berarti profesi. Nah, yang ditanyakan adalah sekarang ada nggak kurikulumnya, silabus, modul, rencana pembelajaran, dan soal-soal untuk ujiannya. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Karena itu wajib ada. Nanti tak bantu untuk mengadakan. Jadi ada 3 dari 4 persyaratan, enggak kurang dari. Jadi mungkin 2 Pak ya. 2 ya, ada kurang dari 3 ya. Karena yang ada kan hanya profesi dulu aja ya. Ya, profesi aja. Profesi aja yang ada kan. Yang lainnya kurikulum belum ada. Ini ya, belum ada. Blok 3, blok kuning. Kemudian yang 22 Pak, baca lagi. Menyelaraskan kurikulum dengan mitra. Ya, sekarang yang 5-nya nih. Kurikulum semua profesi sudah diselaraskan dengan semua mitra. Itu enggak, Pak? Enggak, karena kurikulumnya aja belum ada ya. Gimana diselaraskan kan gitu kan. Profesi sudah selaraskan, enggak, berarti belum menyelaraskan kurikulum Pak ya. Ya. Oke. 1. Oke, 1. Kemudian berikutnya yang 23. 2.3 mempunyai skema sertifikasi. Nah, ada enggak Bapak sertifikasinya ada enggak? Sertifikasi kalau anak-anak selesai magang kita kasih, Pak. Oh, dikasih sertifikasinya. Kasih, itu selalu tuh kita kasih. Sertifikasi atau tanda bahwa mereka sudah ngikut pelatihan. Ya, pertama mereka sudah ikut pelatihan. Sertifikat ini maksud contoh biasanya kami kasih ISO 9001. Yang dasarnya ya Pak ya, dasarnya. Iya. Gini Pak, mungkin saya coba klarifikasi mengenai sertifikasi dan surat keterangan. Nah, sertifikasi itu ada 2, sertifikasi kompetensi dan satunya lagi sertifikasi tentang kualifikasi. Nah, kalau sertifikasi kompetensi yang ngeluarin BNSP. Yang ngeluarin BNSP. Kalau sertifikasi kualifikasi perusahaan bisa mengeluarkan. Iya. Nah, syaratnya biasanya harusnya ada ujian. Ya. Ujian perusahaan sendiri ngadakan. Betul. Nah, Bapak sertifikasinya bentuknya gimana kalimatnya? Kalau boleh saya. Kualifikasi, Pak. Jadi telah lulus berdasarkan kriteria kami terhadap ISO 9000 itu contoh ya, Pak. Oh gitu, berarti ada ya sertifikat ya? Ada Pak, itu kita kasih tuh Pak. Berarti mempunyai skema ini ada ya, ada.
Kalau ada sertifikasi berarti ada skemanya pasti. Oke. Kemudian koordinasi dengan asosiasi. Jadi Bapak mungkin katakanlah ini kontraktor ya, kan ada asosiasi Pak, asosiasi kontraktor ya. Ada Pak. Nah Bapak komunikasi enggak bahwa Bapak itu sudah punya kurikulum, sudah menyelenggarakan pelatihan dan lain-lain, udah sertifikasi gitu. Ya, pasti kasih tahu. Kasih tahu. Teman-teman. Kasih tahu. Ya. Jadi sudah dikasih tahu di level 5. Ini kayak level 5 itu sudah ditindaklanjutin oleh asosiasi terkait. Jadi sudah, Pak. Nanti harapannya bahwa sama-sama profesi kontraktor itu harus punya materi yang sama dengan yang lainnya, ceritanya gitu aja supaya ada itu enggak, karena kita kan belum ada materi, kita hanya ngasih info aja ke teman-teman kontraktor gitu Pak. Oh gitu, mungkin ya. jangan 5 lah supaya ada perbaikan. Jangan 5. Ini koordinasi doang Pak, koordinasi itu yang item 2. Oh ini ya 2 ya. Iya betul, iya koordinasi doang. Oke siap. Oke yang sekarang yang ketiga. Diandra, bantu Diandra. 3 Diandra. Yang ketiga dari nilai nomor 2, 3.1 pemenuhan unit kompetensi. Ya. Yang nomor 5-nya semua unit kompetensi dapat dipenuhi sendiri. Ya. Ini itu dulu, jelasin dulu gini. Jadi kontraktor dan tadi supplier, kontraktor dan supplier itu unit kompetensinya ada berapa sih, ya kan? Katakanlah unit kompetensinya itu ada 5. Seperti gini Pak, orang masak unit kompetensinya itu ada apa sih? Pemasak itu ada 6. 6 itu apa aja? Misalkan tahu bumbu dapur, bisa masak, tahu higienis, tahu apa-apa. Nah ini 6 itu menjadi persyaratan utama. Nah, waktu pelatihan ini harus dipenuhi semua. Jadi kalau kompetensinya 1 gelas, ya trainingnya mereka akan dapat 1 gelas itu. Nah, kalau di tempat Bapak terpenuhi enggak itu? Enggak semua situ Pak. Itu paling karena, nomor ini ya. Oh gitu ya. Karena enggak mungkin profesi yang tertentu enggak ada ya di tempat Bapak ya mungkin ya. Betul Pak. Betul. Kalau kita Bapak kadang pakai subkon. Oh, gitu. Ada subkoordinasi lagi kan, subkontraktor lagi. Oh, gitu. Oke. Berarti ini pemenuhan enggak dipenuhi, mungkin dipenuhi dari tempat lain ya, Pak ya? Iya, betul. Iya kan? Jadi tempat Bapak sendiri nggak bisa memenuhi semua, tapi dipenuhi dari tempat lain. Poin 3, Pak. Poin 3. Dipenuhi tempat lain. Tapi tanpa koordinasi ya. Artinya dengan koordinasi Pak. Dengan koordinasi ya. Ya. Dan koordinasi berarti Pak dong. Kita surati dulu dia kan, surati dulu partner kita baru dia ini. Kan berarti koordinasi dulu Pak. 4 ya. Iya Pak. 4. Oke, langsung Diandra. Iya, langsung yang 3.2 ya Pak. Ya. 3.2 pemenuhan persyaratan kualitas dan kuantitas K3. Di poin nomor 5-nya. Poin nomor 5 persyaratan kualitas dan kuantitas K3 dipenuhi. Nah, ini biasanya akan kewajiban ini Mbak. Pak ya. K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau misalkan ada yang magang ke tempat Bapak, itu persyaratan ini dipenuhi enggak Pak? Misalkan, saya nggak tahu ya. APD. Kalau APD ada Pak, lengkap. Alat pelindung ya. Itu lengkap iya. Karena kita wajib ada di semua proyek kan wajib ada. Betul. Nah, kalau gitu ini kasih ya 5 ya Pak ya? Iya. Oke, yang 3 Diandra. Poin 3.3 penempatan dan pengawasan di area yang berbahaya. Yang nomor 5 standar penempatan dan pengawasan berjalan secara konsisten. Nah, gini, kalau misalkan ada anak magang, itu kan
aturannya macam-macam perusahaan. Ada yang tidak boleh ditempatkan tempat yang berbahaya atau yang resiko safety-nya atau security-nya tinggi. Satu ya, bisa juga ditempatkan tetapi dengan persyaratan pengawasan yang ketat dan sebagainya ya. Nah, kalau tempat Bapak gimana? Apakah tempat-tempat yang berbahaya atau security lah? Security-nya itu enggak kita tempatkan ya Pak di tempat berbahaya Pak. Bahaya. Oh enggak tempatkan ya. Ya, enggak berani kita Pak. Nah. Oh gitu. Dia yang normatif area aja. Oh berarti tak kasih 5 lah ya. Kasih 5 karena sebenarnya standarnya enggak ada di sini ya. Yang tempat berbahaya enggak bisa itu ya, enggak boleh ya. Ya, boleh. Kalau yang 34 Diandra. Item capaian 3.4 penggunaan APD, alat pelindung diri. Poin nomor 5-nya ada standar APD dan 100% berjalan baik. 5 nih Pak ya. Ya, itu wajib Pak, soalnya APD wajib ada di kantor. Oke, lanjut. Sekarang poin 4 Pak. Sekarang poin 4 Bapak lagi, silakan baca. Pelaksanaan pelatihan. Ya. Item capaian 4.1 kesesuaian materi dan waktu ideal. Poin 5-nya, level 5-nya. Level 5 belum ada itu Pak. Ini artinya gini, standarnya kalau saya lihat Bapak, standarnya itu pelatihan magang di tempat Bapak itu kan 8 bulan. Kalau saya baca di ini, ya kan 8 bulan. Nah, apakah 8 bulan itu sesuai dengan rencana Bapak? Kadang enggak Pak, karena kan waktu mereka juga ada ke kampus, waktu mereka juga ada dari tugas kampus lagi gitu. Terus ada sesuatu hal yang misalnya anaknya sakit atau kecelakaan harus dirawat lama. Oh gitu. Nah, pemenuhannya kira-kira berapa persen? Misalkan dari 8 bulan. Kalau yang 8 bulan kan ini kali pertama kita masih Pak. Oh gitu. Kita biasanya sebelum-sebelumnya kita 2 bulan aja. Oh gitu. Nah ini magang ini sejak COVID ini mungkin ya baru 8 bulan nih. Oh, kalau gitu saya poin 2 aja ya. Sebagian besar materi waktu sesuai rencana ya, sebagian besar betul, sebagian besar. Satu atau waktu tidak sesuai, bukan sesuai, tidak sesuai rencana. Jadi nomor 2 aja Pak ya, saya ambil ya. Nanti diperbaikin. Jadi harusnya gini Pak, harusnya strict. Jadi jangan ngasih toleransi. Misalkan pelatihannya ini itu orang bisa kompeten dilatih selama 8 bulan. Ya udah sekolah manapun, perguruan manapun itu kalau training ya 8 bulan gitu. Karena tidak bisa kita mengurangi waktunya dan ngurangin materi pelatihannya itu nggak boleh. Ngurangin waktu mungkin bisa, tetapi kalau ngurangin materi pelatihan tuh yang menjadi masalah karena kualitasnya pasti kurang kan nanti kan. Ya. Ya itu yang jadi masalah. Oke, berikutnya 42. Keterlibatan guru. Keterlibatan guru sekolah di pelatihan. Ini guru nggak pernah ini cuek-cuek aja gurunya ini Pak. Nggak pernah hadir ya? Ya, belum. Saya nggak tahu ya, tapi saya nggak, ini mungkin staf saya itu Mbak Farah itu. Mungkin Mbak Farah bisa bantu jelasin Mbak Farah kalau guru-gurunya. Keterlibatan gurunya Mbak, apa ada schedule nggak? Saya tanggal sekian datang atau selama anak didiknya itu belajar, dia lihat, kontrol gitu, ada nggak? Oh gitu. Nah,
Oh, ada gejolak tapi bukan tidak jalan ya, tapi hadir tidak sesuai schedule yang 3 ya, Mbak ya. Poin 3 ya. Ya. Ya, hadir tidak sesuai schedule dan tidak ada aktivitas evaluasi. Ini ya, Mbak ya. Oke, nanti diperbaikin. Harusnya guru itu membuat perencanaan juga di drive perusahaan kapan misalkan kalau misalkan magangnya 8 bulan, apakah setiap 2 bulan datang atau berapa kali datang, ini nanti diatur. Yang 4-3-nya Pak. Penilaian peserta di perubahan. Di perusahaan. Ya. Nah, ini poin 3-nya adalah 100% unit kompetensi dinilai sesuai KSA. KSA itu knowledge, skill, attitude. Yaitu yang dinilai adalah pengetahuannya dinilai, skill-nya dinilai, dan sikapnya juga dinilai. Nah, selama praktek yang 2 bulan itu aja, yang 8 bulan kan belum. Itu dinilai enggak? Dinilai, Pak, dinilai. Yang dinilai, nilainya apa? Itu sama, KSA itu standar dia. Nah, jadi mungkin Mbak Farah itu yang biasanya Mbak Farah sih ngasih nilai. Ya, Mbak Farah ceritain gimana nilainya. Ya, pomnya ada ya, pom penilaiannya ada. Dari masing-masing sekolah ada, Pak. Oh, yang anunya dari masing-masing sekolah ya? Betul. Ya. Kalau dari perusahaan ada nggak? Bikin pom nggak? Bikin kriteria penilaian nggak? Kita ikut mereka aja. Ikut mereka. Ya, karena kan penilainya untuk mereka, bukan untuk perusahaan. Oke. Poin 5 ya? Ya. Oke. Benar ya Mbak Farah ya? Dari mereka aja kan? Oh gitu. Kalau gitu gini, saya nggak kasih 5 supaya ada peluang untuk perbaikan, Pak. Betul, betul Pak. Ya, jangan kasih 5, Pak. Ya. Kasih 3, Pak. Kasih 3 ya, Pak ya. Ini ya. Ya. Ini ya. Jadi ada peluang untuk perbaikan nanti. Betul. Kalau memang perlu, kalau perlu ya disamakan. Pomnya kayak gini, pakai pom perusahaan gitu. Kalau pom sekolah beda-beda semuanya ya. Yang dinilai perusahaan itu apa? Contohnya absensi juga dinilai, terus ketaatan di dalam melakukan menjalankan SOP itu juga dinilai, contohnya lah, ya kan? Oke, berikutnya Pak Farah bisa dilanjutkan yang poin 5, Farah dibacain. Ya, nah poin 5-nya ini. Jadi ada persiapan itu pertama ada 1 pre-uji kompetensi. Jadi pre-uji itu kayak trial lah. Jadi latihan ujian gitu. Nah dari latihan ujian nanti diketahuin, oh yang belum mampu itu ini, nah baru di retraining, di training ulang. Nah setelah training ulang baru nanti pemenuhan dokumen-dokumen atau portofolio. Nah ada enggak ini urutannya? Tadi kan ada, terutama uji kan tadi kan ada sertifikasi kan, berarti kan ada ujian kan ya. Dasar. Oke, kita kasih 3 aja supaya ada peluang perbaikan ya Pak ya. Ya, kasih 3. Jadi nanti kita perbaikin sama-sama. Ini ya kasih 3 aja. Oke. Yang 52 Mbak. Tadi ada sertifikasi ya. Tadi ceritanya sertifikasinya kan pakai ISO tadi. Tapi bukan dari LSP, lembaga sertifikasi. Tapi dari keahlian dari perusahaan, ya kan? Ya, berarti 4.
Tuh. Oke. Mbak Diandra yang nomor 6. Nomor 6.1 ya, Pak? Ya. Item capaiannya membuat PKS atau MOU dengan mitra. Ya. Poin nomor 5-nya ada PKS, target bersama, dan membangun instrumen pendidikan dan pelatihan. Bapak kan kerjasama dengan 3 sekolah itu. Ada enggak salah satu sekolah aja deh, ada PKS perjanjian kerjasama dengan sekolah itu ada enggak? Mbak Farah mungkin ada enggak di perjanjian kerjasama dengan sekolah? Ada ya? Ada. Jadi potensi kalau ada nanti kan bisa diajukan super tech deduction ya. Tapi kalau nggak ada, ya nanti diajarkan juga. Ya, ada ya. Tapi targetnya belum ada ya. Targetnya apa? Belum ada. Berarti 4 ya. 4. Oke. Yang 62, Mbak Diandra. Item capaian 6.2 yaitu evaluasi target dan kinerja pelatihan. Instrumennya ada target pelatihan, dievaluasi secara periodik 6 bulan sekali, dan ada plan do check action-nya. Nah, sekarang gini, di perusahaan itu kan kerjasama dengan sekolahan, ada pemagangan. Nah, pertanyaannya perusahaan itu melakukan review enggak pemagangan itu hasilnya seperti apa sekarang? Kedepannya yang mau diperbaikin apanya, itu ada enggak? Review dari perusahaan ya, evaluasi lah. Parah ya? Selama ini Pak. Halo Pak. Halo, gimana Pak? Ya, selama ini sih kita paling buat catatan ya. Benar ya Mbak Farah? Buat catatan ke sekolah. Ya, tapi secara periodik. Secara periodik enggak. Adanya di poin 3 atau 4 kira-kira? Silakan Mbak Farah. 3 ya. Apa Mbak? Yang penting ada starting point-nya. Nanti kita melakukan perbaikan. Jadi bukan berat. Kalau baik semua malah kita nggak lakukan perbaikan apapun. Ya enggak Pak, karena udah baik semua itu. Kalau ini kan kita nanti ada kerjaan nih supaya baik gimana. Oke, yang 63-nya. 6 item capaian 6.3 evaluasi target dan aktivitas dengan mitra. Instrumennya ada target dengan mitra, dievaluasi secara periodik 6 bulan 1 kali, dan ada PDCA. Kalau saya lihat tadi sama gurunya aja belum ya. Apalagi target dengan sekolah, berarti saya anggapnya antara 1 dan 2 nih. Ada target dengan mitra tetapi evaluasi belum ada, atau memang belum ada target dengan mitra. Nggak ada targetnya sama sekali dengan sekolahan itu loh. Punya target apa sih? Misalkan contohnya lah nilai yang diharapkan atau peserta itu diharapkan 100% lulus semua. Atau targetnya para peserta itu begitu selesai itu terima di perusahaan lain. Sebagai contoh gitu loh. Ada enggak Pak? Kalau antara 1 dengan 2. Mbak Farah mana yang? Ya, nomor 2 ya. Ya, oke. Siap. 64. Item capaian 6.4 evaluasi target dan aktivitas dengan asosiasi. Kriteria capaiannya yaitu ada target dengan asosiasi, dievaluasi secara periodik 6 bulan sekali, dan ada PDCA. Kayaknya ini karena dengan perusahaan, dengan sekolah aja poin 2, ini juga linier lah, deketin poin 2 lah dengan ya kan, cara gitu. Nah ini kalau sudah nanti FN 9 week, nah udah hasilnya akan keluar 74 poinnya ya kan. Nah
74 tuh kalau saya lihat, kita lihat view ini. Nah, kalau saya lihat ke atas, apa itu nilainya 64. Nah, ini starting point-nya itu 64. Nah, nanti bagaimana supaya nilainya yang terutama nanti yang ini, yang kurang dari 5 itu ditingkatkan nanti menjadi 5. Ya. Jadi kita punya pekerjaan, Pak. Nanti yang kurang dari 5 itu nanti dikejar supaya bisa masuk ke 5. Kira-kira gitu. Nah, ini nanti setuju enggak? Hasilnya seperti ini. Jadi kalau enggak setuju silahkan dirubah. Nanti saya kirim ke tempat Bapak. Ya. Terus kemudian silahkan nanti Mbak Farah tanda tangan di sini. Saya nanti sama Mbak Diandra tanda tangan di sini. Ya, sama Mbak Yaitun. Nah, nilainya secara total seperti ini. Ya, kita lihat. Loh. Ada di level 2, ada yang level 3, ada di level 1. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini bukan jelek, ya kan? Tetapi ini adalah peta bahwa kita masih ada yang harus diperbaiki. Yang satu, ini gimana supaya meningkat menjadi 3. Contohnya lah, syukur-syukur nanti bisa menjadi 5. Nah, nanti kita bantu. Kira-kira ini hasilnya, Pak. Setuju enggak, Pak? Setuju, Pak. Setuju. Setuju ya. Kalau setuju ini nanti saya kirim ke nanti Mbak Diandra akan kirim atau saya kirim juga supaya ini sudah tanda tangan saya. Kemudian Bapak nanti koreksi kalau udah tanda tangan. Boleh dirubah, Pak. Misalkan, wah ini nilainya harusnya sudah 4. Ya silakan aja dirubah, nggak apa-apa. Enggak, udah pas ini, Pak. Udah pas. Ya. Udah pas. Ya. Udah sangat pas itu. Oke, ada pertanyaan, Pak? Cukup, Pak. Cukup jelas. Tinggal arahan selanjutnya. Siap. Karena Bapak ada di jalan, takutnya terganggu. Saya juga di sawah, ini mau hujan lagi. Mendung. Baik, Pak. Ya. Oke, saya kira cukup itu. Mbak Farah, ada pertanyaan? Ya. Ya. Dua-duanya boleh, satu juga boleh. Silakan. Mbak Farah aja, Mbak Farah. Mbak Farah juga boleh. Bapak lagi di jalan soalnya. Iya. Ini Farah. Farah juga boleh. Ya. Silakan, nggak apa-apa. Nanti tak kirim tanda tangan ya. Terus nanti di sini asesornya bikin 3, Mbak Yaitun, saya, sama Mbak Diandra. Oke, saya kira cukup sekian, Mbak. Makasih, nanti tak kirim ya. Iya, Pak, matur suwun. Iya, maaf mengganggu nih Pak waktunya Mbak Farah. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas. Hati-hati di jalan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kandi, Mbak Farah. Terima kasih Mbak Chandra. Ya, saya izinkan ya. Recording